Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Forum Diskusi Mahasiswa di Moderator tahun 2025. Nah, sebelum lebih lanjut, aku punya tagline nih, Teh. Tagline kayak gimana nih, Kang? Jadi tagline-nya tuh kalau misalnya aku bilang Fordisma, katanya bisa jawab membuka wawasan, menyatukan pikiran. Nah, teman-teman yang nonton juga boleh ikutan ya. Udah siap? Siap. Oke. Fordisma, membuka wawasan, menyatukan pikiran. Nah, pertama-tama kami ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nyempetin waktunya untuk nonton podcast ini. Karena ini episode pertama banget ya, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khalid Ismail Putri dan Halo semuanya, nama aku Putra Sekira Hidayat. Kita di sini bakal nemenin podcast kalian. Nah, jadi kali ini tuh kita bakalan ngobrolin banyak hal tentang dunia perkuliahan di Politeknik Islam Bandung ini. Nah, di podcast kali ini kita bakalan ngebahas berbagai topik yang menarik dan pastinya bermanfaat buat kalian. Mulai dari tips menjadi mahasiswa yang aktif, pengalaman organisasi, sampai dunia permagangan. Nah, makanya dari itu di episode pertama Fordisma ini kita ngambil topik yang benar-benar menurut kita penting banget kan. Nah, yaitu bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa yang aktif di kampus. Gimana ya, Kak? Maka dari itu kalian semua harus pantengin terus podcast kali ini. Karena menurut kita menjadi seorang mahasiswa aktif itu bukan hanya sibuk di sebuah organisasi saja, tetapi juga kita harus bisa tahu cara bagaimana sih berkembang secara pribadi, sosial dan juga akademik. Kita di sini kan cuma berdua nih. Kita kedatangan tamu yang spesial, pastinya inspiratif banget buat kalian HTM SDMA. Wah, siapa nih Teh kira-kira? Nah, daripada kepo, langsung aja kita panggil Kang Ray. Oh, Kang, boleh mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, aku Rehan, nama panjangnya Rehan Rahab. Aku alumni dari tahun 2024, jadi jurusan manajemen STM. Kurang lebih seperti itu. Ya, sebelumnya terima kasih ya Kang udah nyempetin dateng. Oke, selamat. Nah, Kang gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Perjalanan Boleh gimana, dilanjut. Kang? Ya agak karena dari Tangerang kan, ya malam-malam sih, cuman nyampe jam 12-an, terus aman tapi lancar. Wah, Oke. Oh ya, for your information, kalau misalnya Kang Ray ini tuh adalah mahasiswa terbaik dan lulusan terbaik di Politeknik Islam Bandung ini pada tahun 2020 ya Kang, angkatan 2020. Iya. keren Ya. banget. Nah, kan Kang yang kami tahu tuh Akang tuh mahasiswa aktif dan terbaik juga ya di angkatan Akang. Boleh gak ceritain dikit gimana sih awalnya tuh Akang bisa menjadi mahasiswa terbaik di kampus? Apa emang udah Akang rencanain atau emang udah mengalir aja gitu seiring waktu jalan? Oke. Sebenarnya mungkin kalau secara terbaik pasti ada yang lebih baik dari aku gitu ya. Dan sebenarnya mungkin itu dianggap seperti bonus lah dari apa yang aku kerjain. Aku juga nggak expect ketika itu pas setelah wisuda dapat pengumuman tentang mahasiswa terbaik sama kebetulan partner sekelas juga itu Sika. Dan dia sebenarnya sih yang lebih menurut saya lebih terbaik gitu karena saya cuma lebih aktif aja, tapi kalau secara konsep MSDM pokoknya dia paling lebih oke lah gitu daripada saya. Terus kalau misalkan terkait aktif, sebenarnya saya juga orang kalau misalkan kita bahas kepribadian ya, aku tuh orangnya yang 50 introvert, 50 extrovert gitu. Tapi kenapa akhirnya coba untuk mulai aktif? Pertama karena kan aku nih dari Tangerang dan bukan dari Bandung. Makasih ya Kang. Betul. Tentu waktu
waktu itu kan 2020 itu COVID ya. Iya. Ya. Dan baru offline itu kalau nggak salah di tahun 2021 akhir. Nah, pertama kali ikut organisasi, bukan organisasi, malah itu panitia waktu itu, ingat banget Porseni waktu itu. Porseni pertama kali di kampus juga kebetulan. Terus dari situ, dan kenapa sih pengen ikut? Awalnya karena berpikirnya adalah agar nanti pas udah di Bandung, aku udah bisa adaptasi nih, udah setidaknya punya teman, punya kenal, tahu medan di kampus lah kayak gimana. Jadi itulah salah satu motivasi mungkin bisa dibilang kalau ingin masuk waktu itu Porseni pertama kali. Setelah itu masuk ke organisasi DPM sebenarnya. Jadi ini mungkin juga nggak banyak orang tahu kalau sebenarnya aku dulu di DPM juga, angkatan pertama. Tapi memang sebenarnya waktu itu gara-gara dibilang kayak diusulin sama teman tiba-tiba gitu. Diusulin sama teman kelas tiba-tiba, kan kalau dulu sistemnya masih diusulin per kelas gitu. Nah, Jadi ditunjuk gitu ya, Pak? iya ditunjuk dari ketua kelasnya kan. Nah akhirnya tiba-tiba nama aku udah masuk di situ. Terus ya udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung coba untuk cari relasi juga, karena kan kalau dan challenge-nya di situ adalah DPM angkatan pertama gitu, kabinet pertama. Jadi ya udah saya dan kondisinya juga masih COVID waktu itu. Ke Bandung pun kadang cuma buat pertemuan beberapa hari doang, sisanya ya full online. Sebelum di tahun 2021 pun 2021 udah udah offline, tapi udah mau habis masa jabatannya gitu. Iya. Jadi nggak terlalu ada impact atau insight yang bisa diambil sih sebenarnya. Cuman ya memang akhirnya punya kenal teman-teman dari DPM juga gitu, dari kakak tingkat, rekan-rekan seangkatan. Kurang lebih seperti itu sih. Itu awal-awal saya masuk dari 2020-2021. Nah kan tadi kan katanya Kang tuh awalnya masuk organisasi DPM ya. Ya, betul. Terus setelah organisasi DPM itu akan ada ngikutin lagi nggak kegiatan apa aja sih yang pernah Akang ikutin? Terus dari semua itu mana yang paling berpengaruh atau berkesan gitu dalam hidup Akang? Oke, selain organisasi DPM sebenarnya aku ikut kalau misalkan di UKM itu Semarimba. Kemudian yang kedua itu tentunya Himadaratur. Kalau di Semarimba memang dari COVID sebenarnya dari pertama kali itu udah ikut untuk Semarimba. Kemudian kalau Himadaratur waktu itu kalau nggak salah di periode 2022 itu kalau misalkan organisasi yang pernah diikuti. Kalau misalkan paling berkesan sih sebenarnya semuanya ada kesannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan makna atau pelajaran yang bisa diambil dari tiap organisasi itu sebenarnya ada beberapa hal. Kalau misalkan di Semarimba itu dia kan sebenarnya bukan di luar akademik, dia non akademik gitu kan. Di situ sebenarnya aku lebih kelatih tentang ketahanan diri, karena tahu sendiri dunia mapala gitu kan, gambarannya cukup terlihat keras di luar gitu, tapi di situ memang cukup buat saya berkembang karena kebetulan waktu itu jadi ketua pelaksananya untuk pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu 7 hari pertama kali untuk Semarimba, biasanya itu cuma 3 hari doang di hutan, ini 7 hari. Kemudian banyak hal lah, dan ketika jadi ketua pelaksana kan itu ada hal-hal yang ditandatangani, terus bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Istilahnya kayak kalau misalkan satu orang itu ada kenapa-napa, saya udah harus siap untuk masuk penjara. Karena kan kalau itu ada apa-apa yang saya tanggung jawab sebagai ketua, ya tanda tangan perizinan itu adalah saya, mau tidak mau ya harus siap untuk masuk situ gitu. Dan itu cukup challenge bagaimana saya mengelola di sebuah event yang sangat paling menantang mungkin, kalau misalkan kalian tahu, itu cukup berpengaruh juga. Jadi semakin
lebih tahan terhadap pressure di luar sana. Kemudian kalau misalkan untuk di Himadarato sendiri sih karena saya fokus waktu di bidang akademik, jadi memang lebih fokus untuk membangun hal-hal akademik di tentang MSDM terutamanya. Kurang lebih kayak gitu, bikin program-program, bikin mungkin semacam pemberdayaan agar orang-orang yang mungkin tertarik, mahasiswa yang tertarik di mendalami ilmu HR itu bisa menyalurkan istilahnya mengeksplor, biar mereka bisa eksplor. Itu saya buat programnya untuk mereka bisa mengembangkan ilmunya juga. Jadi nggak hanya saya saja, tapi seluruh mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget ya. Saya juga mau nanya Kak, kalau selama jadi mahasiswa aktif, pasti kan akan tuh banyak banget gitu. Tadi kan udah disebutin juga kan, banyak kegiatan akademik sama non akademiknya. Gimana sih cara Akang tuh ngebagi waktu antara non akademik sama akademik? Terus apa sih lika-liku Akang? Kan Akang juga kayak apa, rantau gitu ya, dari luar Bandung gitu ke Bandung. Nah, Akang tuh ada lika-liku atau gimana? Agar dia bisa konsisten di masing-masing peran itu sendiri gitu. Ya. Oke, sebenarnya kalau kita bahasnya cara itu kan sebenarnya tools ya, atau alat teknik gitu. Mau sebagus apapun tekniknya, sebagus apapun caranya, kalau dari pola pikir kita sendiri itu nggak konsisten dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi aku akan fokus bahas caranya gimana, karena semua orang punya caranya masing-masing, entah mungkin nanti pakai skala prioritas dan lain sebagainya lah. Tapi kan balik lagi ke pola pikirnya. Nah, cara aku untuk nanemin bagaimana pola pikir itu bisa ada di diri aku untuk terkait manajemen waktu itu sendiri, tentu aku harus punya tujuan. Nah, tujuan aku sebenarnya di Bandung mau ngapain? Tujuan mungkin itu jangka pendek. Tujuan jangka panjang nanti 5 tahun, 10 tahun lagi aku pengen kayak gimana sih? Itu tujuan. Ketika orang punya tujuan, dia akan berpikir secara naluri untuk apa yang harus dia lakukan. Nah, banyak mungkin kalau misalkan di mahasiswa sekarang, mereka lupa atau belum menemukan tujuannya. Jadinya mereka belum tahu mana yang jadi prioritas mereka. Itu contoh misalkan kalian punya tujuan dari sini ke Dago deh contoh gitu kan. Terus kalau misalkan cara mencapai ke Dago kan bisa kalian pakai motor, bisa naik angkutan umum, bisa mungkin jalan kaki. Itu kan cara. Tapi kalau misalkan kalian fokus satu tujuan, kalian udah punya tujuan, kalian tahu harus kemana, mau caranya apapun kalian tetap akan sampai situ. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya tujuan, kalian ada di Bandung mau ngapain, kalian nggak akan jelas gitu, kalian akan abu-abu. Yang ada kan kebanyakan adalah kalian akan ujung-ujungnya ikut temen. Itu yang akan sering terjadi gitu. Dan wajar sebenarnya kalau misalkan kalian belum punya, mahasiswa sekarang belum punya tujuan, tapi harus coba cari apa sih yang diinginkan diri itu selama 5-10 tahun ke depan, sehingga kalian tahu prioritasnya. Dan dari prioritas, misalkan dari goals paling besar turun menjadi beberapa rencana atau prioritas turunan, nanti akan menjadi prioritas kecil gitu. Nah, itu akan jadi prioritas harian. Apa sih yang dalam waktu dekat harus diprioritaskan? Apakah akademika, apakah non akademika? Itu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing gitu. Kayak waktu itu sebenarnya saya pengen memang tahun 2002 itu fokus untuk ngembangin ilmu saya di bidang HR. Nah, waktu itu nggak mau masuk di Madaratur sebenarnya, fokus di luar untuk cari pengembangin ilmu HR. Cuman ketika ditawarkan untuk handle di bidang akademik, menurut saya ini align sama goalsnya. Karena goal saya memang suatu saat bisa expert di dunia HR gitu, dan menurut saya ini align dengan goals yang ingin saya capai. Oke, nggak apa-apa, saya di HR, saya coba terima challenge-nya itu selama itu align di goal saya jangka panjang. Itu jadi saya tahu prioritas saya tahu apa yang harus saya lakuin untuk jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Keren banget kan. Ya. Nah, selanjutnya kan sebagai mahasiswa aktif pasti ada kalanya merasa capek atau kelelahan ya kan. Gimana sih biasanya Akang mengatasi rasa jenuh atau kelelahan itu? Ada nggak sih tipsnya? Kalau merasa jenuh itu sebenarnya manusiawi. Iya pasti.
pertama kalau misalkan udah bener-bener capek banget, itu wajar kalian itu ada ngambil waktu me time. Biasanya kalau sekarang bilangnya me time. Istilahnya kayak menarik diri dari kegiatan untuk istirahat, itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalkan kita sekarang bahas dunia kerja, di dunia kerja sendiri pun udah bahasa tentang well-being, tentang work-life balance. Itu udah cukup lumrah di dunia kerja. Kalau misalkan kalian masih bahas di organisasi, itu harus proker, harus nyelesain deadline terus secara menerus, menurut saya itu toksik gitu. Karena ketika kalian keluar dunia kerja, mereka udah bahas udah beda gitu. Seharusnya coba dibuat sebuah lingkungan yang memang itu memperhatikan well-being juga gitu. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa memilih kita ada di organisasi mana dan seperti apa, kita nggak bisa. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi balik lagi, kalau misalkan apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Ketika kita udah ngerasa capek, bilang kalau misalkan mungkin nanti ketua atau misalkan atasan bilang kalau kita lagi capek dan butuh istirahat gitu. Kalau misalkan memang ketika kita udah punya waktu untuk istirahat sejam 2 jam, nggak apa kalian males-malesan. Males itu adalah hal yang wajar. Saya juga males. Sampai di titik ini pun saya pernah ngerasain males 2 hari weekend itu full tidur doang. Itu kan istilahnya nggak produktif sama sekali. Tapi itu usaha saya untuk bisa fresh lagi di hari Senin untuk balik lagi kerja, balik lagi aktivitas, dan itu nggak apa-apa. Nge-charge lagi gitu. Betul sekali. Dari tadi kan cerita Akang tuh kan banyak banget gitu pengalamannya. Pengen tahu tips and trick Akang gitu, gimana cara untuk mahasiswa biar aktif, terus cara biar kayak Akang gitu, kayak gimana? Oke. Lagi-lagi kan kalau misalkan kita bahas cara, aku nggak akan bahas caranya kayak gimana, cara untuk aktif. Tapi aku akan lebih fokus bagaimana menanamkan pola pikir agar kita ada kemauan untuk aktif. Sebenarnya karena aku di HR dan kebanyakan ketemu sama orang-orang psikolog, ada satu pernah dengar cerita itu suatu penelitian namanya marshmallow test. Itu dari salah satu peneliti psikolog. Dia neliti anak bayi, jadi ada 160 anak bayi itu dites dalam satu ruangan masing-masing sendiri-sendiri. Terus di meja itu ditaruh satu marshmallow. Kan anak bayi itu suka marshmallow gitu kan, suka yang manis-manis. Jadi 160 orang itu diuji coba satu persatu ke dalam ruangan tersebut tanpa ada siapa-siapa. Terus ilmuwan psikolognya dia bilang ke anak bayi, kamu boleh makan sekarang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau nunggu, ketika nanti saya mau keluar dulu, terus saya balik lagi dan mau nunggu, saya akan kasih satu lagi marshmallow. Gitu. Itu aturan mainnya dari si ilmuannya ini. Akhirnya dicobalah 160 bayi itu, balita. Dicoba yang pertama itu anak bayi, si balita itu duduk, terus ditinggal sebentar, langsung dimakan. Terus habis itu kedua, ketiga, langsung dimakan. Ada juga bayi yang ketika dia udah ditinggal, ilmuwannya udah balik, udah keluar dari ruangan tersebut, terus sampai sekian menit, puluhan menit, dan balik lagi, dia belum dimakan juga. Dan bayi yang seperti itu hanya 10%. Dari 160 bayi tersebut, hanya 16 orang saja yang 16 bayi aja yang dia mau nunggu makan marshmallow itu dan dapetin satu lagi. Sebenarnya insight yang bisa diambil adalah ini kaitannya sama delay gratification. Delay gratification itu adalah menunda kesenangan. Jadi kan kalau misalkan ketika makan marshmallow itu langsung, dia langsung seneng dong. Tapi kalau misalkan dia nunggu dulu, berarti kan dia menunda kesenangan dia. Sampai akhirnya ilmuwan itu balik lagi, ketika dia berhasil menunda, dia justru malah dapat satu lagi. Jadi double. Gitu. Nah, itu konsepnya. Kalau misalkan kita kaitkan sama dunia kehidupan, kalau misalkan kita mau nunda kesenangan,
nunda kesenangan kita sebagai mahasiswa. Kita punya pilihan untuk bisa leha-leha di rumah, nonton Netflix seharian, bisa cuman kegiatannya nongkrong doang tanpa harus aktif. Itu pilihan mereka. Mereka menunda, mereka memilih kesenangan mereka sendiri. Tapi kan kalau misalkan kalian aktif, ngabisin waktu kalian untuk ngembangin diri kalian yang misalkan introvert, pengen coba gimana sih cara iya betul, bisa setidaknya ngajak ngobrol orang, itu kan berarti dia akan menggunakan waktunya untuk hal-hal seperti itu yang dia nggak senangin. Oh iya. Gitu. Dia akan menunda, oke nggak apa-apa, aku tinggalin hal-hal kesenangan itu, aku coba masuk ke hal-hal yang nggak nyamannya aku, tapi suatu saat itu dia akan dapat suatu kesenangan yang lain. Bisa jadi karena dia tadinya introvert, dia ketemu orang, dia networking, dia dimudahkan dalam pekerjaannya. Ayo dong, ikut ada kerjaan di sini, boleh dong kirim CV-nya. Itu kan suatu kesenangan yang bonus. Tapi kalau misalkan pilihan dia adalah untuk tetap tiduran, nggak kenal siapapun, ya dia nggak akan dapat kesenangan apapun. Dia cuma kesenangan pada saat itu juga. Nah, balik lagi ke mahasiswa aktif, mereka punya pilihan untuk jadi aktif atau tidak. Tapi lagi-lagi kalau misalkan mahasiswa ingin aktif, akan ada suatu kesenangan yang akan didapatkan nantinya, gitu. Tapi kalau misalkan pilih nggak aktif dan menikmati dunianya sendiri, gitu, ya itu hanya kesenangan pada saat itu juga. Mindset yang saya tanamkan adalah kita hidup untuk di masa yang akan datang. Kalau kita hanya berpikir hari ini apa yang harus kita lakuin doang, besok kita akan abu-abu terus. Tapi kalau kita berfokus apapun yang kita lakukan hari ini pasti ada impact-nya untuk masa depan. Kalau kita cuman kerjanya malas-malesan, kita cuman kerjanya nongkrong doang, misalnya nongkrong yang nggak ada lupa waktu, ya itu ujung-ujungnya pasti dampaknya juga buruk gitu kan. Tapi kalau kita aktif, kita berusaha keluar di zona nyaman, kita nggak bahas konteksnya cuma di lingkungan kampus saja, di luar kampus juga, mau non akademik maupun akademik, itu pilihan dan pasti suatu saat ada impact yang diambil, entah itu secara langsung ke kita atau ya suatu saat kita akan dapetin. Berarti balik lagi ke kita ya kan, Ya, ke betul. masing-masing. Betul. Kalau karena ya bahas cara manajemen waktu, cara ikut biar aktif, itu sebenarnya ya cuman caranya doang. Tapi kalau dari diri kita, pola pikir kita masih salah, itu nggak akan pernah berhasil gitu. Kalau kita masih ya udah itu mah nanti gampang, itu kan berarti dia nikmatin aja. Kan ada orang bilang ya udah kita nikmatin aja yang hari ini ada gitu kan. Besok ya tergantung besok lagi. Itu sebenarnya suatu pola pikir yang udah salah gitu. Harusnya hari ini apa yang harus kita lakuin agar besok kita bisa jadi lebih baik terus. Kurang lebih kayak gitu sih. Selanjutnya, Kang tadi udah ngomongin tips and trik yang bisa menjadi mahasiswa aktif Kang. Nah sekarang boleh dong Kang dikasih tahu juga tips and triknya untuk mahasiswa yang akan mulai skripsian dan apa aja sih yang perlu disiapin saat tugas-tugas akhir itu? Oke, kalau skripsian karena di konteksnya mungkin mahasiswa ya berarti. Skripsian sebenarnya jangan dibawa overthinking, itu yang pertama. Karena orang apalagi yang udah sampai di tugas akhir justru banyak overthinkingnya daripada aksinya, gitu. Iya benar. Overthinking itu ya sebenarnya pertanyaan itu karena mungkin kalian punya keresahan, nanti semester 7 kayak gimana magang, semester 8 kayak gimana magang. Itu sebenarnya cuma di pikiran kalian aja. Tapi kalau misalkan kalian ganti cara berpikirnya dengan bagaimana, kalau tadi kan kenapa ya kira-kira gimana ya nanti di semester 7 semester 8. Tapi kalau ganti jadi kata tanya bagaimana untuk mempersiapkan hal tersebut, kalian akan secara tidak langsung akan mencoba untuk breakdown. Di semester 1 apa yang harus kalian lakuin, semester 2 apa yang kalian lakuin, semester 3 apa yang kalian lakuin. Kalian udah ngeset batas kapan ya harus berhenti aktif di organisasi, kapan udah mulai untuk memperdalam materi, kayak gitu. Atau misalkan kalau ternyata diri kalian bisa handle itu dua-duanya, nggak masalah, berarti tapi harus tahu batasan juga. Itu yang perlu disiapin. Skripsi nggak terlalu seseram itu, yang penting kalian harus cukup membreakdown saja apa yang harus kalian siapkan untuk skripsi tersebut.
Buktinya sekarang ya lulus baru lulus, dan setelah mereka ngerjain skripsi itu, oh ternyata nggak serumit yang ada di pikiran itu. Yang penting jalanin aja. Kalau ketika udah misalnya di semester 8 ya udah jalanin aja. Tapi kalau di semester jauh-jauh semester itu, siapin apa yang harus dilakuin untuk itu gitu. Dan mungkin bisa jadi apa yang kita jalanin atau jurusan yang kita jalanin sekarang ini bukan passionnya kita. Itu sangat banyak yang aku temuin sih di angkatan aku. Dan nggak perlu terlalu effort juga kalau misalkan itu bukan passion kalian, karena skripsi bukan penentuan hidup kamu gitu. Penentuan hidup mahasiswa, fokus untuk jangka panjang, yang next stepnya setelah skripsi mau ngapain gitu. Kalau misalkan ada yang memang hobinya, contoh di sini ada anak radio, fokusnya pengen di videografi, graphic designer, jurusan mungkin nggak lain, tapi siapin aja untuk itu. Skripsi hanya sekedar pemenuhan tanggung jawab kalian. Jadi yang penting diselesain, nggak harus terlalu judulnya apa namanya yang wah bisa lebih bagus dari teman yang lain. Skripsi bukan ajang untuk pembuktian itu yang jadi salah satu mungkin orang buat overthinking, gimana saya bisa lebih baik dari mereka, skripsi saya lebih keren dari mereka. Itu banyak juga yang kayak gitu, ketika disuruh ajuin judul, keren-kerenan judul, itu sering banget. Dan itu yang akhirnya buat overthinking, ketika udah ngajuin judul, ternyata nggak bisa, terus harus kayak gimana dan lain sebagainya. Padahal pada akhirnya ketika skripsi kalian punya teman, itu akhirnya ya kalian individu menyelamatkan diri masing-masing gitu. Jadi fokus lagi, balik lagi, apa yang kita jalani sekarang itu adalah untuk kedepannya nantinya. Berarti ya yang kalian jalani sekarang saat ini sebenarnya akan untuk nantinya, apakah akan terganggu untuk skripsinya, atau nanti mungkin skripsinya tetap akan jalan, cuman suatu saat akan ada impact ke kalian, kurang lebih gitu. Oke. Kan tadi kan Akang ngomong yang ngebagi-bagi pas fokus sama organisasi, terus fokus sama sama yang buat itu ya. Nah itu boleh nggak sih diceritain sedikit tentang pas Akang membagi-baginya itu, pas semester berapa gitu nih? Oke. Kalau untuk membagi-bagi itu sebenarnya memang harus detail. Jadi kalau misalkan kalian punya contoh goals, cita-cita dulu, misalkan dulu pengen jadi seorang pilot gitu kan, misalnya contohnya kayak gitu, banyak yang nggak kesampaian karena apa? Karena mereka nggak membreakdown bagaimana menjadi seorang pilot itu menjadi detail. Umur sekarang berapa? Misalkan 14 tahun, jadi pilot mungkin sekitar 22 tahun. Nah, itu kalian harus breakdown dari 14 tahun sampai 22 tahun, apa yang harus kalian lakukan per tahunnya. Setelah per tahun itu per bulannya, sampai per bulan, per minggu, sampai per hari, sampai per jam. Nah, 24 jam itu dalam sehari, anggaplah berarti kan 8 jam kalian tidur, berarti sisa sekitar 16 jam. Itu harus di breakdown juga. 16 jam itu mau kalian gunakan seperti apa? Istirahatnya berapa jam? Kemudian fokus untuk akademiknya berapa jam, dan kemudian fokus untuk aktivitas yang lainnya berapa jam. Dan wajar kalau misalkan kalian udah membreakdown itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi kenyataan, udah di breakdown, di block time-nya dari jam sekian sampai jam sekian untuk belajar, tapi ternyata ada urgent yang lain perlu dilakukan, itu nggak masalah, tapi kalian harus siap dengan plan B-nya gitu. Berarti kalian harus punya plan B-nya. Betul, ketika 4 jam ini kalian digunakan dengan waktu yang lain, 4 jam ini mau kemana ini? Harus ada ganti waktunya, apakah jadi besok dan lain sebagainya. Dan pasti mungkin ada juga kalian udah siapin waktu 4 jam, terus ternyata nggak ada apa-apa, kalian cuma malas aja. Nah, di situ ada resiko yang kalian tanggung. 4 jam ini harus udah jadi tanggung jawab kalian. Kalau kalian udah disiplin dengan diri sendiri, 4 jam ini jadi tanggung jawab kalian. Kemudian ketika kalian malas, oke nggak apa-apa kalian malas, tapi dampaknya besok harinya kalian harus effort lebih. Karena 4 jam yang sebenarnya harusnya kalian mungkin bisa dilakukan untuk tugas, itu kalian harus oper ke 4 jam besoknya, dan otomatis dari tadinya 24 jam jadi 28 jam. Jadi double gitu ya? Betul. Nah itu harus di range lagi, diatur lagi gimana caranya. Dan ya itu kenapa orang akhirnya bingung harus mau ngapain, ngelakuin apa perharinya, karena nggak di breakdown sampai ke hal per detail. Itu yang
mahasiswa sampai sekarang, mungkin bukan mahasiswa aja ya, masih banyak yang rekan-rekan kerja saya juga, terus mungkin teman-teman yang udah lulus, mereka tidak membreakdown detail itu sampai akhirnya ketika mereka lulus, mereka bingung mau ngapain ya, terus mau apa yang mau dicapai, kayak jadi mempertanyakan kehidupan gitu. Nah itu yang sebenarnya cara yang bisa dilakuin, kurang lebih kayak gitu sih. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, mau nanya bagaimana akan memilih topik skripsian kayak gitu? Oke, kalau pilih topik skripsian, lagi-lagi sebenarnya aku udah nantengin kalau berusaha untuk nggak idealis gitu. Karena apa, kalau di topik skripsi itu kita nggak bisa nentuin, skripsi itu kan tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Iya. Kalau di sini kan konteksnya berarti entah di perusahaan atau di instansi. Apa sih masalah yang ada di sana gitu. Nah, kita cukup sesuaiin aja, cari masalah yang ada di sana dan bisa kita realistis bisa kita selesaikan. Jangan idealis untuk saya ingin fokus, misalkan contohnya kalau di dunia MSDM berarti pengembangan karyawan. Ternyata tapi masalah di instansi itu nggak ada masalah tentang pengembangan karyawan. Terus kalian tetap pengen idealis untuk nyelesain itu. Nah itu nggak akan pernah ketemu titik temu, akhirnya jadinya overthinking lagi. Gitu. Waktu itu aku ambil tentang lingkupnya training analysis, analisa kebutuhan pelatihan. Karena memang di sana belum ada belum ada pengembangan karyawan, akhirnya coba dibuat training need analysisnya biar ada rekomendasi pelatihan untuk karyawan di sana. Jadi pertama nggak idealis, kemudian sesuai dengan masalah yang ada di sana, sisanya jalan aja kayak gitu. Cuman memang penting untuk menguasai konsep dasarnya dulu dari ilmu yang kita jalanin. Karena apa, kalau misalkan kita nggak paham konsep dasarnya, kita nggak akan bisa identifikasi masalah apa yang ada di perusahaan atau instansi tersebut gitu. Jadi kita harus, kalau kita bahas HR itu kan mulai dari rekrutmen, perencanaan karyawan, pengembangan, sampai talent management dan lain sebagainya, itu kan banyak hal. Minimal tahu konsep dasarnya dulu. Ketika kita tahu secara luas, jadi jangan sampai kita cuma patok, saya pengen di pengembangan SDM doang, idealis untuk situ. Ketika ada masalah di luar itu, akhirnya kita goyang nih, aduh harus kayak gimana ya, harus belajar lagi dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita harus siap konsep dasarnya, kita bisa tahu masalah secara luasnya kayak gimana, kita tinggal milih masalahnya. Masalah itu pasti banyak, mau di perusahaan, mau di instansi itu masalahnya banyak. Cuman seberapa jauh pemahaman kita untuk menangkap, mengidentifikasi masalah yang ada di perusahaan tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari Akan sendiri ada tantangannya nggak, kayak tantangan terbesar menyusun skripsi? Kalau tantangan menyusun skripsi itu sih sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan. Tantangan sih pasti ada hari ke harinya ya. Karena waktu itu kebetulan saya sebelum magang di semester 7, terus alhamdulillahnya langsung jadi karyawan juga di sana. Jadi semester 8 itu udah bekerja. Itu aja sih tantangannya, harus bisa bagi waktu. Kemudian tempat kerja waktu itu di Tangerang, harus bolak-balik Tangerang Bandung. Waktu itu seminar proposal sih alhamdulillah paling awal, tapi seminar akhir itu paling akhir. Jadi kalau waktu itu nggak daftar hari itu bakal nambah semester dan ya akan perlu bayar semester lagi gitu. Jadi masuk semester 9. Nah itu jadi paling akhir tuh, tanggal terakhir. Saya ingat banget tanggal 18 Agustus pendaftaran terakhirnya. Cuman itu nggak apa-apa gitu, itu hal wajar. Kalian nggak ada nggak perlu fokus tentang siapa cepat lulus, siapa harus cepet-cepetan lulus, cepet-cepetan seminar proposal, cepet-cepetan seminar sidang akhir. Saya nggak pedulin itu waktu itu, nggak masalah untuk hal itu karena semua orang punya timeline masing-masing. Yang penting saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa gitu. Lagi-lagi tadi kalau misalkan pengen duluan, terus habis itu ngelihat wah yang ini udah duluan nih, Susah buat ini juga ya. ya nanti malah jadi overthinking lagi tuh. Udah banyak tuh hal-hal yang membuat skripsi itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Tadi gara-gara manajemen waktunya nggak disiapin dari awal,
Terus Lingkungan juga ngaruh nggak sih? lingkungan sih sebenarnya juga bisa jadi pengaruh. Tapi kan lingkungan itu kita punya pilihan kita berada di lingkungan mana, Iya. gitu. Kalau kalian nggak strict dengan goals kalian, prinsip diri kalian, kalian akan goyah. Tapi kalau kalian nggak punya prinsip ya tadi balik lagi ikut-ikutan jadinya, Iya. gitu. Kalau misalkan kalian, wah ternyata ini lingkungan udah salah, kalian narik diri, kalian punya pilihan untuk narik diri, kalian pilih ambil itu, cari lingkungan yang mungkin support untuk itu otomatis ya akan membantu skripsi kalian. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tantangan, kalau bahas tantangan cuman itu aja sih untuk yang manajemen waktu, cuman overall ya selesai juga pada akhirnya gitu. Kakak pernah nggak sih di dalam ruang lingkup yang tadi kan lingkungan yang jelek gitu Yep. kan, terus cara narik dirinya sendiri itu gimana ya biasanya? Soalnya kan banyak mahasiswa yang kayak ya udah jalanin dulu sama teman sama ini dulu gitu. Padahal kan harusnya kalau misalnya udah dilihat jelek harus bisa narik diri sendiri gitu kan. Oke. Kalau fun fact sebenarnya aku punya cukup banyak temen, walaupun nggak terlalu dekat gitu. Lingkungan aku dari yang bisa dikatakan pergaulan bebas itu ada banyak, sampai yang mereka benar-benar ambisnya tuh lebih ambis daripada aku. Mereka punya bisnis dan istilahnya dari segi ekonomi mungkin mereka lebih di atas aku gitu. Itu aku banyak dari yang paling istilah titik terendah sampai titik teratas gitu. Cuman balik lagi ke prinsip. Kalau misalkan kita kita nggak kuat dengan prinsip kita akhirnya jadi orang-orang yang ikut-ikutan. Saya nggak mandang-mandang harus temenan sama siapa, tapi aku ikut sebuah pergaulan atau cari teman untuk apa sih yang bisa dipelajari dari mereka, gitu. Tapi nggak ikut-ikutan. Lingkungan aku hampir banyakkan ngerokok, tapi sampai sekarang aku nggak ngerokok sama sekali. Ada mungkin ya tadi balik lagi ke pergaulan bebas, banyak juga sering, apalagi kalau bisa kita bahas di lingkungan pecinta alam itu cukup banyak. Tapi ketika di acara sesuatu yang negatif, aku tetap ada di situ, cuma aku tetap sesuai dengan prinsip aku. Ini kalau mereka paham, aku udah nolak misalkan aku nggak bisa ikut-ikutan kayak gitu. Terus oke, mereka paham. Gitu. Yang penting gimana cara kita nyampeinnya, jangan malah kita nanti kalau misalkan orang mikirnya kalau kita nggak ikut kayak gitu nanti malah jadi nggak ditemenin, gitu kan. Nah, kira kayak gitu kan. Sebenarnya kalian cukup bilang aja kita nggak bisa ikut kayak gitu. Kalau misalkan mereka tanggapannya negatif, ya udah nggak usah di situ. Kalian nggak perlu di situ, gitu. Kalau tanggapannya positif, ya udah berarti kalian masih bisa bareng-bareng. Sesimpel itu. Tapi yang lagi-lagi yang membuat rumit itu adalah pikiran kita sendiri. Kita takut akan aduh nggak punya temen gitu. Gak enakan juga gitu kalau misalnya kayak nolak atau gimana. Betul. Nah, ya itu akhirnya lagi-lagi kalian punya pilihan waktu itu untuk nolak. Kalian punya nolak, nerima atau nolak. Kalian punya pilihan gitu. Ketika kalian nggak enak, setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Ketika kalian pilih untuk nerima, pasti ada resikonya. Ketika kalian nolak, pasti ada resikonya juga. Tadi resikonya bisa ditolak. Resiko itu bukan selalu negatif, resiko itu bisa positif dan negatif. Ketika kalian nerima, bisa jadi resikonya itu positif, bisa jadi resikonya itu negatif. Ketika kalian nolak pun juga sama, bisa jadi positif, bisa negatif. Jadi jangan takut untuk ambil keputusan karena setiap pilihan itu ada resikonya. Dan yang perlu kalian pikirkan ketika ngambil keputusan adalah resiko apa yang akan diambil. Kadang ketika ngambil keputusan itu lupa untuk mikirin resikonya. Iya benar. Nah jadinya yaudah ikut dulu, yaudah ambil keputusan dulu. Tapi nggak mikirin resikonya. Ya mikir panjang dulu buat Betul. gitu ya. Dampak kedepannya seperti apa? Kalau aku biasanya ngambil keputusan, pertama resikonya apa? Positifnya. Kemudian negatifnya apa? Kemudian kalau misalkan jangka panjangnya seperti apa dampaknya ke kehidupan. Jadi jangan mikir untuk resiko hari ini aja, tapi ketika jangka panjang seperti apa. Begitupun ketika saya milih untuk ikut organisasi, resikonya apa? Otomatis ya waktu akan padat gitu kan. Dampaknya seperti apa? Nah itu harus pertimbangannya harus detail. Nah ini
ini suatu soft skill yang namanya critical thinking, dan ini jarang yang memang sampai anak muda yang sampai ke tahap ini. Makanya kan kalau misalkan dibilang banyak SDM rendah karena nggak dikembangin soft skill tentang critical thinkingnya ini. Mikirin bagaimana analisa resiko, dampak jangka panjang, kurang lebih seperti itu sih. Jadi semuanya tuh balik lagi ke kita ya Pak. Betul. Oke kan, tadi aku mau nanya nih, tadi kan balik lagi yang skripsian tadi. Saat skripsian itu tuh Akang tuh meneliti kemana aja ya, terus gimana sih cara Akang melakukan penelitian tersebut tuh? Kalau di skripsi sih sebenarnya di perusahaannya aku magang kemarin, skripsi di sana. Kemudian kalau untuk cara menelitinya sih umum sebenarnya, ngambil data, yang penting sih bisa connect dengan perusahaannya, dan istilahnya nggak tiba-tiba ketika magang kayak cuek-cuek diem aja gitu. Terus tiba-tiba ketika mau skripsi ngambil data tiba-tiba minta, itu kan rasanya nggak etis. Jadi ya memang lebih perlu difokusin ke attitude-nya juga. Sisanya overall ya sama kayak ngambil skripsi pada umumnya, ngerjain bab 1, cari masalah, kemudian kedua bab 2, bab 3 teori apa yang mau kita pakai, kemudian di bab 3 metodologi seperti apa. Setelah itu pembahasan ya semua sama sebenarnya, kurang lebih kayak gitu semua. Terus itu tuh waktu pas Akang penelitian tuh, itu tuh direkomendasiin dari kampus atau Akang nyari sendiri gitu Kang ke perusahaan gitu nih? Karena itu tempat magang sebelumnya, jadi ya nggak benar-benar nyari sendiri, nggak direkomendasi di kampus. Tapi ada nggak sih Kang rekomendasi dari kampus? Iya. Atau emang harus kita cari sendiri? Kalau misalkan dari kampus ada banyak, kemudian kalau misalkan kita khususnya di manajemen SDM ya, MSDMA, prodinya cukup baik banget gitu. Mau nyariin tempat magang untuk mahasiswanya. Bahkan kemarin ada salah satu dosen sebenarnya juga kontak aku untuk coba nanyain ada tempat magang nggak untuk persiapan yang angkatan 22. Gitu, betul. Nah, cuman kan memang ketika kalau di MSDMA mereka agak selektif untuk merekomendasikan orang dengan mahasiswa yang sudah mereka siapkan tempat magangnya. Karena apa? Karena ketika kalian disalurkan ke sana, kalian akan membawa nama MSDMA, akan membawa nama dosen. Jadi kalian nggak bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, tapi bertanggung jawab atas nama kampus, bertanggung jawab atas nama dosen-dosen yang telah merekomendasikan. Jadi kalau misalkan kalian tidak kalau sembarangan orang, ya nantinya akan bisa jadi bumerang untuk dosennya maupun kampusnya, betul seperti itu. Cuman memang kan pasti terbatas, tapi lagi-lagi kemudian juga dosen yang menganalisa, yang menyeleksi juga misalnya manusia gitu. Nggak tahu sehari-harian mahasiswa seperti apa secara detail. Banyak juga yang teman-teman aku dulu waktu itu sebenarnya pantas dia untuk direkomendasiin, cuman karena memang tidak terdengar sampai dosen gitu, dan tidak terlihat juga, jadi memang dia tidak direkomendasikan. Cuman dia sampai sekarang cukup karir cukup bagus-bagus aja. Jadi jangan putus semangat juga kalau misalkan tidak ditempatkan atau tidak disalurkan oleh dosen atau kampus. Yang penting tetap explore dan ya tunjukin kalau misalkan kalian tetap bisa gitu. Jadi nggak akan masalah baik itu sudah disediakan atau tidak, balik lagi diri kalian. Jangan terlalu fokus untuk ngejar juga sampai harus istilahnya kasarnya kayak terlalu nunjukin diri, menjilat lah istilahnya gitu. Jangan terlalu situ juga, karena dosen pun tahu mana yang cuma sekedar show off atau tidak gitu. Jadi cukup jadi be yourself, jadi diri kalian sendiri. Perform di akademi kalian, disalurkan atau tidak itu bonus. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu istilahnya tadi jadi mahasiswa yang terbaik, jadi disalurkan di tempat magangnya, itu sebenarnya bonus. Cukup fokus sama apa yang bisa kalian lakuin tiap harinya. Kang, aku tuh pernah dengar kalau misalnya yang magang itu, jadi kita tuh kalau misalnya mau daftar ke perusahaannya itu harus dari lama-lama, jauh-jauh hari gitu. Aku mendengar Kang. Ya betul sih, lagi-lagi memang planning.
Cuman memang nggak semuanya juga kayak gitu. Balik lagi kalau misalkan kalian pengen di tempat magang yang cukup memberdayakan kalian gitu di tempat magangnya, itu kalian harus bersaing, dan bersaingnya pasti dari jauh-jauh hari gitu, bahkan mungkin dari sekarang untuk bersaingnya. Iya. Nah, nanti juga pasti ada seleksinya juga, nggak sembarangan organisasi akan milih itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi balik lagi ini bisa jadi target jangka panjang kalian. Kalian pengen magang di tempat mana tuh harus sudah disiapin dari sekarang. Waktu itu kenapa ketika saya milih tempat magang pun itu udah saya targetkan, walaupun nggak spesifik ya. Saya pengen di sebuah perusahaan gitu. Saya udah targetin dari semester 4. Lalu disiapin tuh dari semester 4, 5, 6 apa yang harus dicapai agar di semester 7 gitu. Dan fun fact-nya sebenarnya ini mungkin baru orang tahu juga, ketika di semester 6, 7 itu saya sebenarnya diajukan ditawari untuk menjadi presiden mahasiswa waktu itu. Nah, secara logika mungkin orang akan coba untuk terima itu, gitu. Tapi lagi-lagi aku sesuai coba lihat goals aku dulu. Oh, yang sebelum udah di semester matang ya. Betul. Di semester 7 tuh aku fokusnya mau ngapain, gitu. Sedangkan periode jadi presma waktu itu semester 6 dan semester 7. Nah, kemudian semester 7 pengennya juga di Tangerang, bukan di Bandung. Ketika kalau jadi presma masih ikut jadi organisasi, otomatis harus di Bandung, gitu. Dan banyak hal aku tarik diri lagi, coba evaluasi, analisa lagi mana resikonya, apa sih goals yang ingin dicapai gitu. Apakah mengikuti organisasi ini akan berpengaruh terhadap goals kedepannya, atau menolak tawaran ini dan ada sesuatu yang bisa mempercepat untuk goals tujuan utamanya aku, itu aku benar-benar analisa lagi. Dan pada akhirnya ketika menolak menjadi tawaran tersebut, menurut saya ini udah sesuai plan gitu, on plan, dan cukup alhamdulillahnya karir saya cukup bagus sampai sekarang. Bahkan kalau misalkan ketika terima waktu itu, karena kan waktu itu jadi karyawan, magang di semester 7, kemudian semester 8-nya diangkat jadi karyawan, jadi udah punya pekerjaan sebelum lulus gitu kan. Kalau ketika waktu itu ngambil, tetap ikut organisasi, apakah akan semudah ini gitu? Orang dimana orang-orang lulus masih mencari pekerjaan gitu kan, sedangkan aku udah punya pekerjaan gitu. Nah, itu akhirnya resiko yang diambil jadinya. Mungkin tidak akan dapat privilege di organisasi pada saat itu, tapi akhirnya dapat suatu bonus setelahnya gitu. Nah, itu yang memang kadang kalau kita dihadapi sebuah pilihan, lagi-lagi harus mikir jangka panjangnya. Walaupun pilihan itu sangat menggiurkan lah, bisa dibilang gitu kan. Tapi lagi-lagi jangan tergiur dengan apa yang bisa didapatkan pada saat itu juga, tapi harus fokus apa yang kedepannya, dampak kedepannya, kurang lebih gitu. Karena kita nggak tahu rezekinya, bukan berarti mengikuti organisasi tersebut menjadi buruk, gitu. Setiap orang punya plan-nya masing-masing, gitu. Karena waktu itu plan saya ingin bisa bekerja sebelum lulus, target saya bisa bekerja sebelum lulus, makanya saya ambil keputusan itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, berarti Akang tuh pernah ditunjuk jadi presma juga gitu ya? Coba untuk ditawarin seperti itu. Ditawarin. Tapi ya karena tidak sesuai plan, cukup berat juga ambil keputusannya. Waktu itu udah sampai kalau misalkan join mau dibuat seperti apa organisasinya, karena lagi-lagi kan pasti organisasi setiap tahunnya butuh perbaikan. Itu udah disiapin semuanya gitu. Jadi nggak cuman mutusin pilih A, pilih B, tapi tetap di breakdown ulang. Kalau misalkan ngambil ini, plannya mau ngapain, selama setahun mau ngapain, itu udah disiapin secara detail gitu. Apa fokus utamanya, strateginya seperti apa. Tapi kalau misalkan nolak, apa yang akan dilakuin gitu. Ketika menangani, pasti kan ketika nolak ada hal-hal yang perlu ditangani gitu. Entah nanti dengan lingkungan kampusnya dan lain sebagainya, itu harus disiapkan juga rencananya ketika itu terjadi, apa yang harus dilakuin kayak gitu. Mungkin bisa jadi sombong lah, atau misalkan
kok nggak mau bantuin kampusnya sendiri gitu. Itu kan harus sesuatu yang disiapin. Lagi-lagi kalau kita strict dengan plan kita, goalsnya kita jangka pendek, jangka menengah, overall kita akan dapat bonus suatu saat nanti. Kalau boleh tahu sekarang anak kesibukannya apa? Kalau untuk saat ini kesibukannya sih ya bekerja, kadang masih tetap ikut training, jadi tetap cari ilmu juga. Karena menurut aku apa yang aku dapetin sekarang tuh masih belum begitu banyak, masih butuh pelajaran, jadi masih ikut training, kemudian ya sisanya kebetulan juga ngajar Excel juga. Ya nanti mungkin bisa kalau misalkan himpunan pengen ngajain training Excel, aku bisa bantuin ya, untuk jadi trainingnya, dan free itu terserah, tinggal atur aja jadwalnya, aku bisa bantu. Selebihnya ya hanya itu aja sih gitu. Dan oke, mungkin satu pesan sih sebenarnya kalau misalkan untuk terkait waktu aktivitas yang kalian bisa kelola adalah anak mahasiswa itu atau anak muda sebenarnya bisa berinvestasi gitu. Tapi sekarang orang atau anak muda itu fokusnya investasi itu soal uang, gitu. Di saham lah, di reksadana lah, di emas lah. Tapi kan kita namanya mahasiswa, kita nggak punya uang. Gitu kan buat mulainya. Gitu. Betul. Tapi sebenarnya ada satu instrumen investasi yang sangat dampak profitnya itu sangat bermanfaat di masa jangka panjang. Karena kan ketika investasi kita berharap profit di masa akan datang gitu. Ketika sekarang kita beli saham sekian juta, terus ketika di masa depan kita untung sekian juta, kita bahasa profit gitu. Tapi masalahnya kita terlalu fokus dengan suatu nominal, suatu materialistik gitu. Investasi yang terbaik adalah sebenarnya investasi diri sendiri gitu. Investasi kepada diri sendiri. Ketika kita investasi ke diri sendiri itu banyak caranya. Pertama adalah kita ya tadi bisa investasi pakai uang kita gitu. Untuk misalkan kita ikut training, ketika ikut training 10.000, 20.000, waktu itu saya masih ngekos, bahkan saya relain bayar uang saya untuk training daripada makan waktu itu. Dan itu suatu investasi. Karena apa? Akhirnya dampaknya adalah profitnya yang saya dapatkan sekarang. Dapat pekerjaan, otomatis kalau kita bahas materialistik ya gaji saya sekarang gitu. Nah itu kalau kita bahas secara materialistik. Tapi kalau secara non materialistik, ya profitnya suatu ilmu yang kita dapat, hal-hal yang bisa saya sharingin sekarang itu suatu profit yang bisa didapatkan. Itu kalau misalkan kita bahas uang, kita bayar untuk training, ikut 10.000, 20.000 karena itu banyak. Terus yang kedua adalah investasi waktu. Kita nggak punya uang, tapi kita punya waktu. Waktu itu sebenarnya instrumen investasi untuk anak muda. Dan itu lebih mahal daripada uang. Uang bisa kita cari. Kalau waktu ketika udah lewat nggak bisa kita balik lagi. Gitu. Jadi nyambung lagi juga tadi ke motivasi dan pola pikir untuk gimana sih cara membangun mahasiswa aktif, menyiapkan skripsi dan lain sebagainya. Lagi-lagi tadi kita harus bisa berinvestasi untuk waktu. Nah, karena apa? Ketika kita menggunakan waktu kita dengan hal positif, di masa yang akan datang, profit itu akan kita dapatkan pada suatu saat. Nah, jadi jangan jadikan waktu itu bukan sesuatu yang harus kita istilah jalani atau cuma sekedar ya udah jalani aja hari ke hari gitu. Tapi jadikan mindsetnya adalah waktu itu sebagai investasi untuk diri kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan per menit, per detik, per jamnya untuk dampaknya ke masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang saya lalui sampai sekarang pun itu karena hasil investasi waktu saya. Saya gunakan waktu saya untuk sesuai dengan plan saya, sampai akhirnya sekarang profit yang saya dapatnya seperti ini gitu. Dan ketika saya sudah bekerja pun saya masih tetap coba untuk berinvestasi gitu. Dari segi waktu, dari segi uang, ini sebenarnya adalah suatu investasi buat saya. Kenapa? Ilmu ketika kita bagikan akan lebih bermanfaat ketika kita cuma bagikan uang doang. Karena kalau misalkan kita kasih uang, uang bisa habis, dipakai untuk apapun itu gitu. Tapi kalau misalkan kita membagikan sebuah ilmu, ilmu itu akan dipakai oleh orang lain, dan orang lain itu mungkin akan bisa lebih dari kita.
nantinya ilmu itu akan disalurkan lagi terus secara menerus. Nah itu suatu yang dampaknya jangka panjang, dan otomatis kan kita hidup tuh kan untuk orang lain gitu kan, bermanfaat pada orang lain. Manfaat yang lebih besar adalah ketika kita bisa bermanfaat secara terus menerus. Kalau kita cuma uang aja mungkin manfaatnya bisa jadi kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang positif mungkin hanya pada saat itu saja. Kurang lebih seperti itu sih. Kira-kira yang lebih membantu pas magang itu koneksi atau skill? Oke, ini sebenarnya menarik sih benar. Karena nggak cuma di konteks mahasiswa aja ya, sampai di tahap kalian nanti udah lulus dan sekarang juga masih di dunia HR itu cukup sering dibahas juga skill, networking, kemudian attitude itu suatu 3 hal yang paling sering dibahas. Pertama kalau dari 3 itu attitude paling penting apapun, baik ke orang yang lebih tinggi maupun orang yang mungkin lebih muda, itu sangat penting. Kemudian nanti akan berpengaruh pada network. Nah, banyak bisnismen yang saya dapat insight dari mereka, maksudnya orang berbisnis banyak, tapi yang paling banyak sukses adalah ketika mereka punya network. Oh iya, pasti. Gitu. Saya sampai di titik sekarang pun itu karena saya punya network. Saya kenal sama beberapa teman, nggak cuma di lingkungan kelas aja. Saya kenal sama tingkat, saya punya adik tingkat juga. Kemudian di luar dengan mapala-mapala lain, itu semacam network gitu. Kemudian setelah lulus saya punya networking juga. Karena dari network itu kalian bisa belajar dari orang lain. Kalian bisa dengerin kesalahan orang lain seperti apa dan nggak kalian lakuin di diri kalian. Itu network. Kemudian itu salah satu. Jadi selain mendapatkan pelajaran dari mereka, suatu saat network ini adalah suatu semacam aset. Jadi aset itu nggak lagi-lagi aset itu bukan tentang uang aja atau sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi network juga menjadi sebuah aset. Karena konteksnya di sini
kalau di sosial media mungkin banyak orang bahas tentang orang dalam. Iya benar. Itu orang-orang yang mereka tidak punya koneksi. Walaupun memang banyak oknum-oknum yang istilahnya menggunakan kekuasaannya untuk memasukkan orang yang tidak kompeten. Tapi sebenarnya banyak juga kok di lingkup HR mereka memasukkan orang-orang yang mereka kenal gitu. Mereka kenal tapi tetap sesuai dengan prosedur. Jadi nggak asal masukin gitu ya? Betul. Dan lagi-lagi karena network, karena kita dikenal loh sama orang ini. Orang tahu kita gitu. Network itu bukan tentang kita kenal mereka, tapi kita dikenal sama orang lain. Kalau kita cuman kenal, saya kenal A, B, C, D, itu bukan network. Iya. Itu cuma kalian, ya udah itu kalian kenal mereka aja. Tapi networking adalah ketika kalian kenal mereka kenal kalian juga. Dan suatu saat ketika mereka butuh sesuatu, mereka bisa datang ke kalian. Itu atau misalkan kalian butuh ke mereka butuh pelajaran, insight, itu adalah sesuatu yang bisa kalian dapetin. Skill itu bisa dikembangin selalu. Di perusahaan ada yang namanya training, coaching, mentoring, skill pasti dikembangin. Lagi-lagi tergantung dari prinsipnya mereka. Kalau misalkan mereka nggak mau belajar, ya kita nggak akan bahas skill, nggak usah dikembangin gitu, mending out aja. Itu yang kasarnya. Skill sesuatu yang nomor sekian tapi nggak kalah penting juga, tetap harus dikembangin. Karena lagi-lagi ketika kalian mau bisa ngobrol sama orang, network itu kan kita butuh communication skill. Itu kan sesuatu yang skill yang perlu kita kembangin juga. Kemudian skill juga ada soft skill, ada hard skill. Nah, mana yang mau dikembangin gitu? Soft skillnya, hard skillnya, itu semua sudah masih bisa dikembangin, tergantung dari kalian mau belajar atau tidak. Kurang lebih kayak gitu. Ada hal mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kalau perihal networking, orang pintar itu orang bijak itu belajar dari pengalamannya orang lain. Gitu. Orang pintar kalau nggak salah itu belajar dari kata-katanya gini, kalau orang pintar itu belajar dari pengalamannya sendiri, kalau orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain, kalau orang bodoh itu tidak belajar sama sekali. Gitu. Jadi nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh, cuman adanya orang yang mau belajar sama orang yang nggak mau belajar. Kurang lebih kayak gitu sih. Sebelum penutup Kang, mungkin Akang punya sepatah dua patah buat Atau motivasi gitu Iya. kan buat mahasiswa. Oke. Mungkin udah berkali-kali di mention sih sebenarnya. Tadi ya. Kita sebagai pribadi, saya nggak cuma ngomong di mahasiswa aja, sebagai pribadi manusia, kita perlu siapkan atau cari tujuan kita mau kemana. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa disiplin dengan diri kita sendiri. Ketika kita udah menetapkan tujuan itu, kita harus disiplin dengan tujuan tersebut dan rencana yang udah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu apa hal yang bisa kita kontrol dan mana hal yang nggak bisa kita kontrol. Ketika suatu hal yang nggak bisa kita kontrol itu nggak bisa kita kendalikan, cukup kita terima aja. Nggak perlu pertanyakan kenapa harus A, kenapa harus B, kenapa kehidupan kita harus kayak gini gitu, atau kenapa saya harus di sini, itu nggak perlu ditanyakan. Kita fokus sama kontrol diri kita. Ketika kita menerima kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Next stepnya seperti apa? Itu kontrol emosi, kontrol pikiran, dan yang terakhir ya lagi-lagi jangan dipenuhi sama pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Karena hal-hal tersebut hanya ada di pikiran saja. Cukup kita jalani, kemudian lakukan dengan sesuai plan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan. Kurang lebih seperti itu. Makasih Kang. Oke, thank you. Mungkin sampai sini aja podcast kali ini. Terima kasih juga buat Kang Rey yang udah ngasih banyak motivasi nih buat penonton warga MSDMA nanti. Nah sebelumnya terima kasih banyak juga sekali lagi buat Akang udah meluangin waktunya datang ke podcast ini Kang. Semoga yang disampaikan aku itu bermanfaat buat Amin. teman-teman. Audio Jungle.